Nah, langsung saja nih, kita masuk ke psikososial. Jadi, materi yang akan saya bahas pada materi psikososial ini yaitu definisi psikososial menurut beberapa pendapat ahli, tahap perkembangan psikososial, periode perkembangan psikososial, faktor yang memengaruhi perkembangan psikososial, dan faktor apa saja yang menghambat dari perkembangan psikososial ini. Nah, langsung saja nih, kita harus mengetahui dulu apa sih itu psikososial. Nah, jadi di sini tuh saya akan menjelaskan definisi dari psikososial menurut beberapa pendapat ahli. Nah, yang pertama nih ada pendapat dari Erik Erikson. Nah, jadi menurut Erik Erikson nih, perkembangan psikososial itu mencakup 8 tahapan yang harus dipenuhi oleh individu dalam hidupnya. Salah satu tahapan yang paling berpengaruh nih atau yang paling penting yaitu adalah tahap pencarian identitas. Nah, pada tahap ini tuh individu itu berusaha mencari jati dirinya dan menentukan peran sosial yang cocok untuknya. Jadi, jika individu itu berhasil memenuhi tugas perkembangan psikososial nih, maka ia akan merasa lebih mudah dalam menyesuaikan diri dan menempatkan dirinya di lingkungan sosialnya. Akan tetapi, jika seseorang mengalami krisis identitas akibat terhambatnya proses pencarian jati diri, maka harus dilakukan cara untuk menangani masalah tersebut. Nah, jadi salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kesehatan psikis individu, karena ini akan memengaruhi mereka dalam mencapai tugas perkembangannya di usia remaja. Nah, pendapat yang kedua nih ada dari Jean Piaget. Nah, Jean Piaget ini adalah seorang psikolog asal Swiss yang terkenal dengan teori perkembangan kognitif. Namun, ia juga memiliki pengetahuan mengenai perkembangan psikososial. Nah, ia berpendapat bahwa manusia itu merupakan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita, seperti bagaimana mengenal diri kita dengan cara melalui interaksi dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, selanjutnya tuh yang ketiga nih ada pendapat dari Uri Brown Verbrander. Nah, Uri Brown Verbrander ini adalah seorang ahli ekologi psikologi Amerika yang dikenal dengan teori sistem. Nah, teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, dalam konteks psikososial, Brown Verbrander ini berpendapat bahwa perkembangan psikososial anak dipengaruhi oleh sistem lingkungan, termasuk cara berpikir, emosi, serta suka dan tidak suka. Nah, teori Brown Verbrander ini menekankan pentingnya faktor lingkungan dan pengaruh sosial dalam membentuk perkembangan dan perilaku. Selanjutnya nih, ada tahap perkembangan psikososial. Nah, tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson ada 8 tahapan. Nah, tahap pertama tuh ada kepercayaan versus ketidakpercayaan. Nah, tahap ini merupakan tahap pertama dalam hidup kita. Pada tahap ini, seorang bayi itu membutuhkan orang tua untuk mendapatkan pengasuhan kasih sayang dan kehangatan dari orang tua atau orang di sekelilingnya. Nah, jika orang tua ini berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, maka sang anak ini akan mengembangkan kemampuan untuk dapat mempercayai dan mengembangkan harapannya. Namun, jika krisis ego ini tidak pernah terselesaikan, individu tersebut tuh akan mengalami kesulitan dalam membentuk rasa percaya dengan orang lain sepanjang hidupnya. Nah,
ia akan selalu berpikir dan meyakinkan dirinya kalau orang lain itu hanya berusaha kayak mengambil keuntungan dari dirinya. Selanjutnya ada tahap yang kedua, yaitu autonomi versus malu dan ragu. Nah, dalam tahap ini bayi itu sudah tumbuh menjadi anak balita, di mana anak ini tuh ingin melakukan hal-hal sendiri. Misalnya ketika seorang anak ingin memakai baju sendiri. Nah, jadi orang tua tuh harus memberikan dukungan dan kesempatan kepada anak-anak supaya anak itu bisa menjadi percaya diri. Namun jika anak disalahpahami atau dibentak, mungkin mereka tuh akan merasa malu dan tidak memiliki kepercayaan diri lagi karena takut nih. Tahap yang ketiga nih ada inisiatif versus rasa bersalah. Nah, pada tahap ini tuh anak akan belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Nah, jika ada yang tidak berhasil dari tahapan ini tuh akan membuat sang anak tuh akan takut mengambil inisiatif atau membuat keputusan karena kayak takut berbuat salah. Nah, anak yang memiliki rasa percaya diri yang rendah dan tidak mau mengembangkan harapannya ketika ia dewasa nanti. Namun, bila anak berhasil melewati masa ini dengan baik, maka keterampilan ego yang diperoleh memiliki tujuan dalam hidupnya. Nah, selanjutnya nih ada tahap yang keempat, yaitu industri versus inferioritas. Nah, pada tahap ini tuh anak-anak belajar memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas-tugas akademik. Nah, penyelesaian yang sukses pada tahapan ini akan menciptakan anak dapat memecahkan masalah dan bangga akan prestasi yang diperoleh. Namun, di sisi lain, anak yang tidak mampu mencapai apa yang diraih teman-temannya tuh, maka ia akan kayak merasa insecure. Selanjutnya itu ada tahap yang kelima, yaitu tahap identitas versus kebingungan peran. Nah, pada tahap ini tuh kita sudah menjadi remaja, di mana sudah mencari tahu tentang siapa sih kita sebenarnya, kayak apa bakat dan minat begitu. Nah, seperti mereka bereksperimen dalam beroutfit dan cocok dengan hal tersebut, maka ia akan merasa bahwa telah menemukan dirinya. Nah, peran orang tua sebagai sumber perlindungan dan nilai utama mulai menurun. Namun, peran kelompok atau teman yang sebaya tuh akan semakin tinggi atau bisa dikatakan naik down gitu. Nah, selanjutnya tuh ada tahap yang keenam, yaitu keintiman versus isolation. Nah, dalam tahap ini tuh kita akan mencari hubungan yang intim. Misalnya saat kita membangun hubungan yang mendalam dengan seseorang yang kita cintai. Nah, jika kita berhasil, kita akan merasa senang, happy. Tetapi ketika kita kesepian dalam membangun hubungan, mungkin saja kita itu akan menjadi seseorang yang introvert. Nah, tahap yang ketujuh tuh ada generativitas versus stagnasi. Nah, pada tahap ini tuh individu itu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai balasan dari apa yang telah dunia berikan untuknya, serta melakukan sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, ketidakmampuan untuk memiliki pandangan generatif akan menciptakan perasaan bahwa hidup ini tidak berharga dan kayak membosankan gitu. Nah, bila individu ini tuh
dia berhasil mengatasi krisis pada masa ini, maka keterampilan ego yang dimiliki itu adalah perhatian atau kayak care. Nah, tahap terakhir nih yaitu tahap yang ke-8, yaitu interitas ego versus keputusasaan. Nah, pada tahap usia lanjut ini mereka mengingat kembali masa lalu dan melihat makna ketentraman dan integritas. Nah, refleksi ke masa lalu itu terasa kayak menyenangkan, dan pencarian saat ini adalah untuk mengintegrasikan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun-tahun. Nah, kegagalan dalam tahapan ini tuh akan kayak menyebabkan munculnya rasa putus asa gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa pada tahapan ini tuh kayak dapat membantu dalam memahami bagaimana tumbuh dan berkembang, dimana dalam setiap tahapan adalah langkah dari perjalanan kita. Selanjutnya nih ada periode perkembangan psikososial. Nah, periode perkembangan psikososial ini nih dialami dalam kehidupan. Nah, yang pertama tuh ada periode bayi. Nah, ini tuh berlangsung pada 0 sampai 2 tahun. Nah, ini merupakan periode awal dari kehidupan kita, di mana seorang bayi itu akan mengandalkan perawatan orang dewasa atau orang tua untuk menciptakan rasa kepercayaan, kasih sayang, dan rasa aman. Nah, yang kedua tuh ada periode prasekolah. Ini tuh berlangsung pada sekitar tahun 2 sampai 6 tahun. Nah, dalam periode ini tuh anak-anak sudah mulai mengembangkan keterampilan sosial dalam setiap berinteraksi dengan keluarga, teman, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada masa sekolah. Ini tuh berlangsung pada usia 6 sampai 12 tahun, dimana ini anak-anak kayak sudah mulai wawasannya luas mengenai dunia ini dan keterampilan sosialnya juga. Nah, dimana mereka itu mengembangkan rasa yang baik dalam belajar dan bermain. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada masa remaja. Ini tuh berlangsung pada sekitar tahun 12 sampai 18 tahun. Nah, pada masa ini anak remaja tuh sudah mulai mencari identitas mereka, seperti apa hobinya dan sebagainya. Serta mereka tuh mulai mencari peran mereka dalam lingkungan masyarakat. Mereka juga kayak mengalami perubahan fisik dan emosional. Yang kelima nih ada masa dewasa awal, dimana ini tuh berlangsung pada sekitar tahun 18 sampai 40 tahun, dimana pada masa ini tuh seseorang atau individu tuh sudah mulai kayak mencari hubungan yang erat dan intim dari seseorang, dari kayak orang lain, dimana mereka akan mencari makna dan tujuan dari hidup mereka. Nah, yang keenam nih ada masa dewasa pertengahan. Ini tuh berlangsung pada umur 40 sampai 65 tahun. Nah, dimana selama masa ini tuh orang dewasa akan mencari kebahagiaan dengan menciptakan dan merawat generasi berikutnya, baik sebagai orang tua atau bentuk sosial lainnya. Nah, yang ketujuh ada usia lansia. Itu berlangsung pada usia 65 tahun ke atas. Nah, pada usia ini tuh individu tuh kayak mulai merenungkan pengalaman mereka dan kayak menerima dirinya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa kita sebagai manusia melewati berbagai periode perkembangan psikososial yang membentuk tentang siapa kita sebenarnya, di mana setiap periode ini ada tantangan dan pengalaman yang unik yang dapat membantu kita tumbuh sebagai individu. Selanjutnya nih ada faktor yang mendukung dan menghambat psikososial kita. Nah, pertama tuh faktor pendukung dulu. Nah, jadi yang pertama tuh ada keluarga.
Nah, karena ketika kita tuh berada di keluarga yang penuh kasih sayang dan asik, kita juga akan menjadi pribadi yang kayak lebih percaya diri. Nah, yang kedua tuh ada pertemanan, dimana saat kita mempunyai teman yang baik, kita akan berbuat hal yang baik juga. Seperti teman kita rajin ikut bersosialisasi atau organisasi, otomatis kok kita biasanya juga ikut juga, sehingga kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang-orang tuh menjadi bertambah. Nah, yang ketiga tuh ada aktivitas seru. Nah, belajar itu bukan hanya di ruang kelas saja, tetapi kita bisa melakukannya di mana saja, di mana ini akan menambah keterampilan berkomunikasi kita dan keterampilan sosial kita. Dan yang keempat yaitu merasa diterima. Jadi ini tuh tidak kalah penting juga, karena ketika merasa diterima di suatu tempat tuh akan menjadi lebih pede dan bisa menjadi diri sendiri. Yang kelima tuh ada kontrol diri, di mana dalam hal ini kita akan belajar mengelola emosi dan bagaimana kita bangkit setelah kegagalan. Dan yang keenam yaitu bahagia. Jadi lakukanlah segala sesuatu yang membuat kita merasa bahagia, serta naikkan kemampuan kita dalam lingkungan sosial. Jadi mau bilang guys, jangan lupa bahagia. Jadi beberapa faktor yang telah saya sebutkan tadi tuh bagus karena dapat mengembangkan kemampuan sosial dan emosional kita. Kan tadi saya sudah jelaskan mengenai faktor yang memengaruhi perkembangan psikososial kita. Supaya lebih lengkap nih, saya juga akan menjelaskan mengenai apa sih yang menghambat dari perkembangan psikososial seseorang. Nah, jadi yang pertama itu ada stres yang berlebihan. Nah, jadi stres berlebihan itu berdampak pada perkembangan sosial dan emosional kita, di mana kita akan merasa tegang. Jadi untuk Maba 2023 semoga bisa kelola stresnya dengan baik. Nah, yang kedua itu ada lingkungan. Nah, jika kita berada di lingkungan yang kurang baik seperti keluarga dan teman-teman, ini dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional kita. Yang ketiga yaitu sosial media yang toksik. Nah, jika kita bersosial media tuh tidak boleh lama-lama dan harus juga bentar-bentar, karena terkadang ada konten yang membuat kepercayaan diri kita tuh down. Dan yang keempat ada kesehatan mental. Jadi jika seseorang itu mempunyai masalah kesehatan mental dan seseorang itu tidak mengatasi hal tersebut, maka ini akan menghambat perkembangannya. Pertama-tama nih, kita harus mengetahui dulu definisi dari perkembangan kognitif. Nah, jadi ada definisi perkembangan kognitif dari beberapa pendapat ahli. Nah, yang pertama tuh pendapat dari Husdarta dan Nirwan. Nah, ia berpendapat bahwa perkembangan kognitif adalah suatu proses menerus, namun hasilnya tidak merupakan sambungan atau kelanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya. Nah, selanjutnya pendapat dari Jean Piaget. Nah, ia berpendapat bahwa perkembangan kognitif seorang anak itu bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga itu harus mampu mengembangkan atau membangun mental. Nah, selanjutnya itu adalah teori kognitif menurut Vygotsky. Nah, ia berpendapat bahwa pengetahuan anak yang diperoleh melalui kegiatan interaksi sosial antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan dalam suatu lingkungan. Selanjutnya nih, tahap perkembangan kognitif. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, seorang filsuf dari ahli perkembangan psikologi asal Swiss, kecerdasan anak akan berubah seiring dengan pertambahan usia. Adapun tahapan perkembangan kognitif anak menurut Jean Piaget sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap sensorimotor.
Nah, ini tuh berlangsung sekitar usia 0 sampai 2 tahun. Nah, tahap sensori motor adalah tahap yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak. Selain periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik seperti melihat, mendengar, dengan tingkah motorik dengan cara menggapai, menyentuh. Nah, perkembangan anak yang utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Nah, misalnya nih, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, nah, anak tuh biasanya tahu bahwa mainan yang biasanya ada nih atau biasanya dia lihat kini tuh menghilang nih, tidak ada, dan anak itu secara aktif akan mencarinya. Nah, yang kedua yaitu tahap pra-operasional. Nah, tahap ini tuh dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Nah, selama periode ini anak-anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi konkret. Artinya, anak itu tidak bisa menggunakan logika atau menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran yang logis. Nah, selama tahap ini anak secara mental bisa merepresentasikan peristiwa dan objek, fungsi motorik atau tanda, dan terlibat dalam permainan simbolik. Pada awal tahap ini anak tuh berperilaku seolah mainan itu kayak hilang begitu saja. Nah, yang ketiga tuh ada tahap operasional konkret. Nah, perkembangan kognitif anak di tahap ini tuh berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Nah, Piaget itu menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak. Karena mendadai awal pemikiran logis pada tahap ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik anak mulai menunjukkan kemampuan konversi. Nah, selanjutnya tuh meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka tuh biasanya belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Nah, yang keempat itu ada tahap operasional formal. Nah, perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir dari Piaget ini dimulai itu sekitar umur 12 hingga dewasa. Nah, saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir secara kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Selanjutnya, periode perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu periode sensori motor. Nah, ini tuh berlangsung sekitar usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini anak membangun pengetahuannya berdasarkan apa yang mereka rasakan melalui inderanya dan keterampilan motoriknya. Mereka menggunakan sistem sensori motor bawaannya seperti
menghisap, menggenggam, dan aktivitas motorik kasar untuk membangun pengetahuannya. Inilah sebabnya mengapa bayi itu seringkali memasukkan benda di pegangannya ke dalam mulut untuk melemparkannya kayak sambil tertawa. Nah, di sini Piaget membagi tahap sensori motor menjadi 6 subtahap. Nah, yang pertama itu ada refleks, itu berlangsung sekitar 0 sampai 1 bulan. Yang kedua itu ya kebiasaan, ini tuh berlangsung sekitar 1 sampai 4 bulan. Nah, yang ketiga itu ada reaksi sirkulasi primer, ini tuh berlangsung sekitar 4 sampai 8 bulan. Dan yang keempat itu ada reaksi sirkular sekunder. Nah, ini tuh berlangsung sekitar 8 sampai 12 bulan. Dan yang kelima itu ada reaksi eksperimen sirkular tersier, di mana ini tuh berlangsung pada usia 12 sampai 18 bulan. Nah, dan yang terakhir nih atau yang keenam nih ada kecerdasan representasional. Ini tuh berlangsung sekitar usia 18 sampai 24 bulan. Yang kedua yaitu periode praoperasional. Ini tuh berlangsung sekitar usia 2 sampai 7 tahun. Nah, anak itu mau mengembangkan keterampilan bahasanya, di mana periode praoperasional adalah tahap kedua dalam tahap perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget yang menjadi antara usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini tuh anak sudah bisa menggunakan kata-kata baru, bahkan sudah bisa mengikuti instruksi dari orang tuanya. Namun, anak belum memahami logika konkret, tidak mudah mengelola informasi yang diterima, serta tidak dapat mengambil sudut pandang orang lain. Nah, yang ketiga itu ada periode operasional konkret. Nah, ini tuh berlangsung sekitar usia 7 sampai 11 tahun. Nah, tahap operasional konkret ini adalah tahap perkembangan kognitif anak. Nah, pada tahap ini tuh anak sudah mulai mampu berpikir rasional dan menggunakan logika dalam objek fisik. Meskipun anak pada tahap operasional konkret sudah dapat memecahkan masalah dengan menggunakan logika, namun dia itu belum bisa berpikir abstrak atau hipotesis. Nah, yang keempat itu ada periode operasional formal. Ini tuh berlangsung sekitar usia 11 tahun sampai dewasa. Nah, periode ini periode operasional formal ini adalah tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Nah, pada tahap ini tuh anak mampu berpikir secara abstrak dan logis, serta menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Contohnya ini, seorang anak pada tahap operasional formal sudah dapat memikirkan banyak cara untuk memecahkan suatu masalah, lalu memilih yang mana opsi terbaik berdasarkan dari pemikirannya. Selanjutnya kita bahas mengenai materi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak dan faktor yang dapat menghambat perkembangan kognitif anak. Nah, yang pertama itu kita bahas faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Nah, yang pertama ada faktor genetik. Nah, seperti pada bentuk fisik, warisan gen dari orang tua itu juga dapat memainkan peran penting dalam menentukan bakat kognitif anak secara alami. Namun, hal ini bukan berarti kemampuan kognitif anak telah ditentukan secara permanen ketika ia terlahir di dunia ya. Jadi, untungnya otak merupakan organ yang bisa terus berkembang apabila diberikan stimulasi dan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kelompok usianya. Nah, jadi gen yang membentuk kemampuan kognitif si kecil itu hanyalah modal awal saja. Selanjutnya, perkembangan kognitif anak itu akan ditentukan oleh stimulasi yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya, termasuk dari orang tua yang mengasuhnya itu sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada stimulasi yang tepat. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya nih, yang tadi
bakat alami saja tidak cukup untuk membuat kemampuan kognitif anak itu berkembang secara optimal. Nah, jadi anak tuh membutuhkan stimulasi yang tepat agar di masa depan dapat bersaing dalam berbagai macam kompetisi kehidupan. Di mana apabila tidak distimulasi, bakat alami yang luar biasa pun itu akan perlahan mati. Jadi seperti apa sih stimulasi yang tepat itu? Nah, stimulasi yang tepat haruslah sesuai dengan kelompok usia dan kemampuan anak. Ketika orang tua memberikan stimulasi yang tidak tepat terhadap anak nih, dia akan merasa kewalahan dan kehilangan motivasi untuk mencoba lagi. Misalnya, untuk anak usia 1-3 tahun, stimulasi kognitif yang dapat diberikan melalui berbagai kesempatan bermain di lingkungan yang aman seperti menyusun balok, menyusun puzzle sederhana, bernyanyi bersama, dan masih banyak lagi. Nah, permainan tersebut tuh akan bantu anak mengembangkan kemampuan berpikirnya, berimajinasinya, mengingat, merencanakan, dan memecahkan masalah, dan dapat kayak berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, yang ketiga itu ada mindset yang ditanamkan orang tua. Nah, selain stimulasi yang tepat, mindset alias pola pikir yang ditanamkan pada anak juga itu menjadi salah satu hal yang memengaruhi perkembangan kognitif. Jadi, saya akan memberikan salah satu contoh pola pikir yang perlu dimiliki anak, yaitu growth mindset. Nah, yaitu prinsip yang mempercayai bahwa kesuksesan itu tidak hanya bergantung pada bakat dan kecerdasan alami. Jadi, anak dengan growth mindset yakin bahwa ia dapat mengembangkan kecerdasannya melalui bekerja keras, strategi yang baik, dan dedikasi tanpa kenal menyerah. Nah, anak yang memiliki pola pikir ini itu dapat memiliki pertahanan saat menghadapi tantangan. Nah, selanjutnya itu ada sistem imun tubuh. Nah, jadi ada sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa perkembangan anak itu sangat dipengaruhi oleh saluran pencernaan dan sistem imunitas. Daya tahan tubuh yang kuat akan meningkatkan perkembangan sistem kognitif yang optimal. Nah, salah satu cara yang dapat orang tua lakukan untuk mendukung sistem imun yang kuat pada si kecil adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Nah, jadi anak tuh harus mendapatkan waktu tidur yang cukup, mendapatkan sinar matahari, dan mengonsumsi makanan yang sehat. Nah, yang kelima itu ada kematangan. Nah, kematangan fisik dan mental anak juga itu mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Anak yang lebih matang secara fisik dan mental cenderung memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik. Jadi, ada beberapa contoh yang dapat membantu melatih seperti kayak bermain Lego, blok bangunan, bermain puzzle gitu. Dan yang keenam nih ada faktor pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter dan kepribadian anak juga itu mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Anak yang memiliki karakter yang baik cenderung positif memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik. Contohnya, pembentukan karakter yang dapat memengaruhi kognitif anak itu seperti rasa ingin tahu. Nah, anak yang memiliki rasa ingin tahu itu cenderung memiliki perkembangan kognitif yang lebih baik. Mengapa? Karena rasa ingin tahu itu membantu anak kayak mengeksplorasi dan mempelajari hal-hal baru yang pada akhirnya membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Selanjutnya, faktor yang menghambat perkembangan kognitif anak. Yang pertama, pola asuh yang buruk. Nah, pola pikir dan gaya pengasuhan orang tua itu juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak.
Orang tua yang tidak suportif atau memiliki pola asuh yang otoriter dapat menghambat perkembangan kognitif anak. Jadi orang tua itu perlu memberikan dukungan dan kesempatan pada anak untuk belajar menjelajahi dunia di sekitarnya. Selain itu, orang tua itu juga perlu memberikan penjelasan yang memadai dan memotivasi anak untuk belajar dan mencoba hal-hal baru. Nah, selanjutnya tuh ada ketergantungan pada gadget. Nah, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat menghambat perkembangan kognitif anak. Mengapa demikian? Karena dapat menyebabkan penurunan konsentrasi. Nah, jadi mereka tuh akan cenderung terganggu oleh notifikasi saat kayak mengerjakan tugas-tugas. Jadi kurang konsentrasi. Nah, dan yang ketiga tuh ada kurangnya stimulasi. Nah, anak tuh perlu diberi rangsangan agar kemampuan kognitifnya itu dapat berkembang, karena kurangnya stimulasi dapat menghambat perkembangan kognitif mereka. Contohnya nih, anak yang tidak diberikan rangsangan untuk berbicara dan berinteraksi dengan orang lain dapat mengalami keterlambatan bicara dan bahasa. Jadi rangsangan itu sangat penting untuk perkembangan kognitif anak. Dan yang keempat yaitu faktor kesehatan. Nah, sistem kekebalan dan sistem pencernaan anak juga dapat memengaruhi perkembangan kognitifnya. Misalnya, penyakit seperti demam, batuk, dan pilek dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh anak dan menghambat perkembangan kognitifnya. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.